dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Salam sehat, salam damai bagi kita semua. Sebelum kita memulai sapaan teduh kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih Bapa, karena penyertaan-Mu kami bisa merasakan udara di pagi hari ini. Bapa yang baik, bimbinglah setiap langkah kehidupan kami, agar kami semakin mampu untuk menjalani hari-hari ini. Melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan perdengarkan, biarlah itu menjadi suluh bagi langkah kami. Bersabdalah Bapa lewat hamba-Mu, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, suci kuduskan hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang Dia beritakan benar-benar berkenan di mata-Mu Bapa. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil di kitab Yesaya 54 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semua anak-Mu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Sedemikian firman Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap orang tua tentu rindu melihat anak-anaknya bertumbuh menjadi orang yang berhasil, memiliki masa depan yang cerah, dan hidup dalam damai. Dunia ini menawarkan banyak cara untuk mencapai hal itu. Pendidikan terbaik, pelatihan, bimbel, fasilitas yang lengkap, semua itu penting. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kunci utama bertumbuh yang sejati adalah ketika kita dan anak-anak kita menjadi murid-murid Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini adalah janji Tuhan kepada umat-Nya yang sedang mengalami pemulihan setelah masa pembuangan. Tuhan memberikan pengharapan bahwa masa depan mereka akan penuh damai karena mereka diajarkan langsung oleh Tuhan. Mari kita renungkan 3 hal dalam Yesaya 54 ayat 13 ini. Yang pertama, semua anak-Mu menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan berarti hidup dalam pengajaran dan didikan Tuhan. Dalam konteks bangsa Israel ini berarti seluruh generasi akan mengenal firman Tuhan. Bukan hanya secara tradisi, tetapi hidup dalam ketaatan. Di zaman sekarang ini,
berbicara bukan hanya tentang anak-anak secara fisik, tetapi juga orang-orang yang kita layani dan generasi setelah kita. Orang tua harus membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Bukan hanya memberikan pendidikan duniawi, tetapi memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga yang berpusat pada firman akan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Ibaratnya seperti ini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anak-anak yang dibesarkan dalam firman akan memiliki akar iman yang kuat hingga tetap bertahan dalam badai yang kehidupan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan sendiri yang mengajar menjadi murid Tuhan, berarti Tuhan sendirilah guru bagi kita. Tuhan tidak hanya memberikan firman-Nya, tetapi juga Roh Kudus untuk menuntun dan mengajar kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26 bahwa Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu, mengingatkan kita akan firman-Nya. Didikan Tuhan sering sekali datang melalui firman Tuhan, melalui saat teduh yang kita lakukan hari ini, melalui doa-doa kita, bahkan melalui pengalaman hidup yang mungkin saja sulit. Anak membaca Alkitab, anak kita ajarkan berdoa setiap hari dan berpengharapan setiap hari dan memberikan dirinya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Membentuk karakter mereka melalui nilai-nilai firman, bukan hanya budaya dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang ketiga, kita bisa belajar damai sejahtera. Besarlah damai sejahtera mereka. Yang pertama tadi kita menjadi murid-murid Tuhan. Yang kedua, Tuhan sendiri menjadi guru kita. Yang ketiga, hasilnya damai sejahtera bagi kita semua murid-murid Tuhan. Kata sejahtera di sini dalam bahasa Ibrani adalah shalom, yang berarti damai sejahtera, kelimpahan, keutuhan, dan berkat yang sempurna. Dan inilah yang selalu kita nanti-nantikan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan yang mendidik kita, hasilnya bukan hanya kecerdasan, tetapi hidup yang penuh damai dan terarah. Luar biasa sekali ketika hidup kita damai dan terarah. Dunia ini penuh kekacauan, persaingan, dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Kasih setia Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, orang tua yang berserah pada Tuhan dan mendidik anak dalam firman akan melihat keluarga mereka mengalami pemulihan dan damai. Gereja yang berfokus pada pengajaran firman akan menjadi tempat yang membawa ketenangan dan bertumbuhnya rohani. Jadi tidak akan ada kerugian yang kita dapatkan. Karena tantangan memang sulit, dunia memang sulit, dunia kerja apalagi semakin sulit. Tapi ketika kita memiliki guru yang hebat, kita akan mampu menjalani setiap tantangan-tantangan ini. Jadi Yesaya 54 ayat 13 ini mengingatkan kita kembali bahwa masa depan yang penuh damai bukan datang dari usaha manusia semata, tetapi dari didikan dan pengajaran Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan dan juga membimbing generasi berikutnya agar mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Jika kita setia, maka Tuhan berjanji damai sejahtera yang besar bagi keluarga dan kehidupan kita. Mari kita membawa keluarga kita setiap hari dalam doa dan firman. Jadilah teladan iman yang hidup. Ketika Tuhan sendiri yang mengajar kita, maka masa depan kita dan anak-anak kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.
kita semua, secara khusus anak-anak kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang menguatkan kami, yang memberikan sukacita dan pengharapan baru bagi kami. Engkau tahu pergumulan kami, Tuhan. Engkau tahu harapan kami, Bapa. Dan firman ini bukan kebetulan lewat bagi kami. Firman ini benar-benar datangnya dari Engkau untuk lebih menguatkan kami akan besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap Tuhan, bimbing kami tetap. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kategorial yang ada di gereja Tuhan. Baik Moria, Mamre, Permata, KAKR, begitu juga dengan Zaitun. Tuhan kiranya membimbing kami semua anak-anak-Mu untuk tetap setia dalam ibadah-ibadah kami sesuai dengan kebutuhan kami, Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi setiap pengurus kategorial, baik dari pusat, klasis, runggun, sektor. Kiranya mereka dimampukan untuk berpikir, untuk memberi ide bagaimana memajukan pelayanan dan memperkenalkan Engkau Tuhan kami di setiap kategorial. Kami berdoa Tuhan, jika sekiranya ada pengurus-pengurus yang kurang dalam kesehatan, Tuhan berkati dia dan berikan kesembuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami dan masa depan anak-anak kami, Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka untuk melawan tantangan dunia ini, Bapa. Dalam menghadapi persaingan, mereka semakin dikuatkan, Bapa. Kami juga berharap, Bapa, biar Tuhan senantiasa membimbing langkah-langkah anak-anak kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu, Tuhan kami. Ini doa dan harapan kami, Bapa. Kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.